Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-187. Namun, yang sebenarnya ditakuti Heimu bukanlah Guyu yang mengetahui rahasia Sukuro Ginsengnya. Sebaliknya, dia takut pada api surgawi milik Guyu. Suku ginseng spiritual adalah tanaman dan secara alami tertahan oleh api surgawi. Dalam keadaan normal, bahkan jika pihak lain mengetahui tentang akar ginseng spiritual, dia tidak akan takut. Namun, jika pihak lain memiliki api surgawi, ceritanya akan berbeda. Meskipun akar roh ginseng dianggap sebagai harta tertinggi dunia, ketangguhannya juga cukup untuk memukau dunia. Kekuatan akar roh ginseng yang diperolehnya setelah ribuan tahun berkultivasi memungkinkannya mendapatkan tubuh yang tangguh. Ketangguhan akar semangat ginseng sebanding dengan beberapa logam yang sangat langka di benua itu. Senjata biasa sudah tidak dapat menyebabkan kerusakan pada akar semangat ginseng. Hanya beberapa senjata yang benar-benar ilahi yang dapat memotongnya dengan paksa. Tentu saja, mengingat kekuatan Guyu dan Genesis Ki di tubuhnya, dia bisa mematahkan akar roh ginseng dengan satu tangan. Namun, konsekuensi dari tindakan tersebut sudah jelas. Heimu akan mati, dan Kingmu tidak akan bisa bertahan hidup. Guyu dengan santai melemparkan akar roh ginseng di tangannya ke dalam kekosongan di depannya. Sambil berpikir, sekumpulan api putih menyala melilit akar roh ginseng. Segera, suara gemuruh yang menyakitkan terdengar dari dalam api yang mengamuk. Dari suaranya, itu adalah Heimu. Ah, kamu, orang gila. Jika kamu terus seperti ini, biarpun aku mati, rajamu akan mati. Rasa sakit yang luar biasa dari jiwanya membuat Heimu semakin merasakan sakitnya. Namun, dia terus menggunakan rajamu untuk mengancam Guyu. Cih, kamu benar-benar berisik. Tidakkah kamu menyadari bahwa semangat rajamu perlahan pulih, sementara kekuatan spiritualmu perlahan-lahan melemah? Klaster api surgawi terdiam selama beberapa saat. Beberapa detik setelah mendengar kata-kata dari mulut Guyu. Setelah Heimu pulih, dia tiba-tiba meraung histeris. Tidak, mustahil. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa sempurna kendalimu terhadap api pendingin tulang. Bagaimana ini mungkin? Tidak, ini tidak mungkin. Kamu, apa sebenarnya kamu? Selama penyelidikan Heimu sebelumnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa ketika akar spiritual ginseng sedang dimurnikan oleh api surgawi, hanya energi spiritualnya yang dibakar oleh api surgawi. Rajamu sama sekali tidak terluka. Faktanya, di bawah nyala api surgawi, di antara akar roh ginseng, jiwa rajamu, dan jiwa Heimu, hanya Heimu yang dimurnikan oleh api surgawi. Bahkan rambut yang terlihat di permukaan akar roh ginseng tidak terbakar oleh api surgawi sama sekali. Namun, menurut pendapat Heimu, ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Bahkan jika pihak lain adalah seorang alkemis tingkat tinggi yang kendali atas api menakjubkan telah mencapai puncak kesempurnaan, bagaimanapun juga, api menakjubkan adalah api menakjubkan. Bagaimanapun juga, itu tetaplah sesuatu yang lahir dari alam dan dipelihara oleh langit dan bumi. Itu adalah energi paling ganas di dunia. Suhu tinggi yang terkandung dalam api menakjubkan sudah cukup untuk mengubah sepotong logam misterius menjadi magma bahkan dari jarak yang sangat jauh. Apalagi pada jarak seperti itu, bahkan dengan Guyu yang menekan api menakjubkan ketika dilepaskan. Api pendingin tulang seharusnya mampu membakar bulu-bulu di akar roh ginseng menjadi tidak ada saat itu muncul. Namun, kendali Guyu atas api dingin tulang telah bergabung menjadi satu. Dia mampu mengendalikan api pendingin tulang seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Api surgawi adalah dia. Dan dia adalah api surgawi. Jiwa Heimu segera bergetar seolah-olah disambar petir ketika dia memikirkan hal ini. Pikirannya benar-benar kosong. Dua kata samar perlahan-lahan ditransmisikan dari dalam jiwanya. Roh api, api, roh api. Heimu mengucapkan dua kata ini dengan suara serak. Segera, dia sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya, seluruh jiwanya menegang, dan aura aslinya yang lemah dengan cepat menghilang. Roh api, hanya dua kata ini saja sudah cukup untuk membuat Heimu kehilangan semua harapan untuk hidup. Meskipun kata-kata yang keluar dari mulut Heimu hampir tidak terdeteksi, siapakah Guyu, mengingat kekuatannya saat ini. Dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara angin bertiup melalui dedaunan, apalagi dalam jarak sedekat itu. HMP, sudah cukup. Aku tidak akan membuang waktu lagi bersamamu. Kamu pernah menjadi pembangkit tenaga listrik sekte Genesis. Tapi sekarang, kamu harus dengan patuh menunjukkan dirimu kepada orang tua ini. Guyu menjerit dingin.
Tangannya yang keriput tiba-tiba menutupi akar roh ginseng, sementara aura Heimu berada pada titik terlemahnya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang menakutkan melonjak keluar dari telapak tangannya. Itu dengan cepat dituangkan ke dalam akar roh ginseng dan dengan paksa memutuskan hubungan antara jiwa Heimu dan akar roh ginseng. Akhirnya, Guyu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk dengan kuat memenjarakan akar roh ginseng. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak. Tapi ketika kekuatan spiritual Guyu melilit jiwa Heimu, itu juga melilit jiwa rajamu, yang berada di tubuh yang sama. Sebagai Heimu, tindakan sombong Guyu menyebabkan rajamu mengeluarkan raungan menyedihkan yang bahkan melukai jiwanya. Segera setelah itu, kilatan cahaya keluar dari mata Guyu. Tangannya yang terulur tiba-tiba mengepal. Sepertinya ada sesuatu yang dicengkeram telapak tangannya saat ini. Dia perlahan menarik tangannya yang keriput. Api dingin tulang yang membungkus akar roh ginseng juga menghilang. Setelah api surgawi menghilang, akar roh ginseng sekali lagi terekspos ke ruang kosong. Bagian kecil dari akar roh ginseng yang menjadi gelap karena jiwa Heimu menyerbunya telah hilang sama sekali pada saat ini. Meskipun masih ada kabut abu-abu yang tersisa di akar roh ginseng. Kabut itu akan segera teratasi dengan sendirinya setelah rajamu pulih. Guyu perlahan membuka tangannya yang terkepal. Pada saat ini, sekelompok jiwa hitam pekat terus bergetar di telapak tangannya seperti kabut hitam. Cih! Hidung Guyu sekali lagi mengeluarkan tawa dingin yang menghina saat dia melihat Heimu yang gemetar di tangannya. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan di sampingnya. Guyu secara acak melemparkan jiwa Heimu ke ruang kosong di depan Xiaoyan. Dia mengangkat bahunya dengan agak malas dan perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kan? Xiaoyan melihat ke arah Heimu yang gemetar di depannya. Dia secara alami memahami arti di balik kata-kata Guyu. Namun, saat dia mengalihkan pandangannya ke Guyu, Guyu membalikan tubuhnya dan terbang ke kedalaman alam ini. Pada saat ini, Doki di dalam tubuh Heimu telah disegel. Jiwanya juga terluka parah. Dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Oleh karena itu, Guyu secara alami dapat pergi tanpa khawatir. Senyuman tulus perlahan muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia melihat punggung Guyu. Setelah sosok Guyu berangsur-angsur menghilang, Xiaoyan akhirnya melontarkan dua kata dari mulutnya. Terima kasih banyak. Gutua, telinga Guyu, yang terbang melalui ruang kosong di kejauhan, sedikit bergerak saat Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini. Mulutnya mengeluarkan ejekan lembut saat sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman. Guyu mengangkat matanya. Kilatan berkedip di matanya yang putih pekat saat dia melihat ke kedalaman alam ini. Biarkan aku yang dulu melihat seperti apa rahasia roh ginseng. Bab ke-188. Xiaoyan duduk bersila di ruang kosong. Kedua matanya terpejam. Dan aura seluruh tubuhnya ditarik. Tubuhnya tidak bergerak. Sekilas, dia tampak seperti patung. Jika bukan karena pipinya yang kemerahan dan dadanya yang naik turun, kemungkinan besar siapapun akan mengira dia adalah orang mati. Pada saat ini, di dalam pusaran dalam tubuh Xiaoyan, banyak pil pemulihan energi tingkat ke-9, memancarkan gelombang Doki yang agung. Di bawah penyempurnaan dan pemurnian api surgawi, Doki sepenuhnya kembali ke ruang pusaran. Setelah pil obat ini disempurnakan secara bertahap, aura depresi Xiaoyan juga mulai pulih perlahan. Meskipun aura Xiaoyan saat ini bahkan tidak sepersepuluh dari puncaknya, setidaknya itu cukup untuk mendukungnya. Sesaat kemudian, pil obat di dalam tubuhnya telah dimurnikan sepenuhnya. Aura Xiaoyan sekali lagi menjadi dalam dan stabil, meski masih ada jarak dari puncaknya. Itu bukan lagi masalah yang perlu dipertimbangkan Xiaoyan saat ini. Apa yang perlu dipertimbangkan Xiaoyan sekarang adalah bagaimana menghibur teman ini di dalam cincin penyimpanannya. Sudut-sudut Xiao Mulutian membentuk senyuman saat dia membalikan tangannya. Sebuah cahaya melintas di cincin penyimpanannya dan botol giok seukuran telapak tangan muncul di tangan Xiaoyan. Raungan menyakitkan terdengar saat botol giok dibuka. Hal ini menyebabkan senyuman di sudut mulut Xiaoyan menjadi semakin dingin. Xiaoyan bukanlah orang yang haus darah. Ia tidak berniat mengambil inisiatif memprovokasi orang lain. Namun, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan dan api surgawi di dalam botol giok itu tersebar dengan tenang. Segera setelah itu, sesosok manusia berkulit hitam pekat dengan cepat terbang dengan ketakutan. Namun, benda itu dicengkeram oleh telapak tangan Xiaoyan. Orang ini adalah Heimu, yang budidayanya telah disegel oleh Guyu. Sebelum Heimu dapat membuka mulutnya untuk mengutuk, api surgawi yang menakutkan melonjak dari telapak tangan Xiaoyan dan melilitnya. Api surgawi yang menakutkan bagaikan seekor binatang eksotis yang dengan ganasnya menggigit jiwanya. Pada saat ini,
Mantan ahli dari sekte sumber ini akhirnya melupakan kejayaan masa lalunya saat dia mencoba yang terbaik untuk memblokir api surgawi yang menakutkan di sekitarnya. Xiaoyan akhirnya perlahan membuka tangannya setelah menangis kesakitan. Api surgawi berhamburan dan tubuh Heimu yang kelelahan akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat. Bagaimana? Apakah api surgawiku masih baik-baik saja? Saat dia mendengar kata-kata ini, tubuh Heimu tanpa sadar menggigil. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiaoyan yang seperti dewa besar di depannya. Kemarahan di hatinya semakin besar. Namun, tubuh Heimu tanpa sadar menjadi milik Heimu saat dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Mata Xiaoyan dan dengan paksa tertawa dingin. Kedua api surgawi itu berada di peringkat ke-14 dalam peringkat api surgawi. Api hati jatuh dan api teratai pemurnian iblis peringkat ketiga. Xiaoyan tidak terkejut karena Heimu bisa mengenali dua api surgawi itu. Mengingat pengalaman Heimu, ini normal. Namun, kata-kata Heimu selanjutnya menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar merasa terkejut. Sayang sekali, itu hanyalah dua benih api. Dibandingkan dengan api sumber asal yang sebenarnya, dunianya sangat berbeda. Heimu tertawa dingin ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan. Dia membuka mulutnya untuk mengejek. Diri yang terhormat ini cukup beruntung bisa melihat dua api surgawi ini ketika saya berada di puncak. Kekuatannya berkali-kali lebih besar dari api surgawi Anda. Sedangkan untuk yang terakhir, diri yang terhormat ini mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, saya bisa membayangkan kekuatan yang pertama. Xiaoyan juga mengerti saat mendengar kata-kata Heimu. Namun, senyuman dingin di sudut mulutnya tidak berkurang sedikit pun. Tangannya yang lain terulur entah dari mana. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cahaya muncul di telapak tangannya. Segera, kuali obat yang sangat besar terbang keluar dan digantung di telapak tangan Xiaoyan. Sekilas, kuali besar itu memberikan perasaan yang sangat luas dan luas. Ukiran di kuali itu berasal dari dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini, makhluk hidup, daratan, langit, dan lautan semuanya tercakup di dalamnya. Ketebalan kuali obat juga dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi. Dari tampilan luarnya saja, kuali ini sungguh luar biasa. Kuali obat ini adalah kuali ilahi Luotian. Hehe, karena mata tetua Heimu sangat tajam, kemungkinan besar kau akan bisa mengenali kuali obat ini dalam sekejap. Xiaoyan tersenyum tipis sambil melihat ke arah Heimu di telapak tangannya. Pada saat ini, senyum mengejek dan dingin di wajah Heimu sekali lagi berubah menjadi keterkejutan. Dengan pengalamannya, dia masih bisa mengenali kuali obat di depannya meski sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Kuali obat ini menduduki peringkat kedua di peringkat kuali surgawi. Kuali ilahi Luotian. Kuali ilahi Luotian. Ukiran di kuali menggunakan seluruh benua sebagai cermin. Ukiran seluruh benua tergambar di atasnya. Bisa dikatakan itu adalah mahakarya yang tiada tarah. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa mendapatkan Luotian Divine Cauldron setara dengan mendapatkan peta detail seluruh benua. Mengenai apakah itu benua Yuanwu, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, bahkan Xiaoyan sendiri berasal dari benua Doqi. Siapa yang bisa yakin bahwa kuali ilahi Luotian berasal dari benua Yuanwu? Hanya berdasarkan poin ini saja, kuali ilahi Luotian sudah cukup untuk menekan kuali obat lain di peringkat kuali surgawi. Satu-satunya yang bisa menekan Luotian Divine Cauldron adalah kuali obat paling misterius yang menempati peringkat pertama di peringkat kuali surgawi. Kau menelan seteguk air liur dengan susah payah. Heimu sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Tidak perlu menyebutkan keterkejutan di matanya. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia membuka mulutnya untuk mengucapkan satu kata pada suatu waktu. Kuali ilahi Luotian. Aku tidak percaya benda ini telah diperebutkan di benua ini selama ribuan tahun. Pemiliknya telah berganti berkali-kali. Pada akhirnya, itu benar-benar mendarat di tanganmu. Aku hanya beruntung. Namun, aku tidak mengeluarkannya hari ini hanya untuk kamu lihat. Setelah suaranya terdengar, tangan Xiaoyan yang memegang Luotian Cauldron tiba-tiba melambai. Luotian Cauldron di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, itu ditangguhkan di ruang kosong di depannya. Setelah menjentikan jarinya dengan jelas, Luotian Cauldron mengeluarkan suara bang dan dua kelompok api surgawi yang menakutkan melonjak dan terbakar. Dua jenis api surgawi muncul di dalam kuali, ditambah dengan peningkatan kuali obat. Kedua jenis api surgawi muncul lebih mengesankan pada saat ini. Heimu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dari kelihatannya, sepertinya dia sedang memurnikan pil. Namun, Xiaoyan pasti mengincarnya saat ini. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk memurnikan pil? Mungkinkah
Heimu langsung merasa sangat merinding saat memikirkan kemungkinan itu. Hatinya sangat ketakutan. Tubuhnya bergerak dan dia berusaha melepaskan diri dari telapak tangan Xiaoyan. Namun, saat tubuhnya bergerak, ruang di sekelilingnya mengeluarkan suara embusan. Dan api surgawi yang mengamuk naik, menjebaknya di dalam. Oh, Yan Xiao, berani sekali kamu. Jika kamu mengubah makhluk hidup menjadi pil, kamu akan melanggar aturan menara pil. Menara pil pasti tidak akan melepaskanmu. Oh, bajingan. Pembakaran api surgawi menyebabkan Heimu mengeluarkan serangkaian rasa sakit mengaum. Namun, dia dengan jelas memahami bahwa hal terpenting saat ini bukanlah api surgawi yang mengelilingi tubuhnya. Sebaliknya, Xiaoyanlah yang hendak menyerang. Jika dia tidak bisa menggunakan alasan untuk mengancam Xiaoyan, dia pasti tidak akan berhenti. Heimu tidak ingin dimurnikan menjadi pil. Rasa sakit karena melakukan hal itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Bersambung ke bab selanjutnya.